Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan nama tapi sifat. Sekarang aku mau nanya deh, Yesus itu diyakini oleh orang-orang Kristen sebagai juru selamat. Orang-orang Muslim juga meyakini sih. Tapi kalau aku ngasih nama anakku Yesus, apakah dia juru selamatnya? Enggak. Bukan kan? Karena bukan itu yang dimaksud. Nah maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini bukan nama kelompok, tapi sifat kelompok. Maka kelompok manapun yang punya sifat itu akan masuk surga, termasuk NU dan Muhammadiyah. Jawaban yang aman. Benar. Karena kalau salah bisa. Oke, pertanyaan kedua. Sebenarnya masih ada pertanyaan. Intinya jangan terpatok di nama kelompok. Nama kelompok. Nanti bukan nama kelompok. Partai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sifatnya. Sifatnya. Tuh, Ustadz sih. Apa? Enggak, nanti dibalik kamera aja. Katanya ada 77 kali pertanyaan untuk meyakinkan manusia sebelum lahir dan hidup di dunia. Ya. Kenapa dulu bisa seyakin itu dan sekarang malah capek hidup di dunia? Ini yang tadi sih sebenarnya. Tadi. Betul. 77 tuh ini tertera. Aku belum dapat dalilnya sih 77. Entah apa aku yang kudet ketika ditanya 77 ya. Kalaupun ada dalilnya mungkin Israiliyat ya atau cerita-cerita. Aku nggak tahu juga kalau ada hadisnya. Kalau cuma sebenarnya masuk ke yang itu, yang amanat tadi juga sebenarnya masuk kan. Karena kebodohannya, ayo gitu mungkin kan. Yang dimaksud adalah berkali-kali kita ditanya mungkin ya. Kalau aku salah nanti aku mohon maaf ya. Berkali-kali kita ditanya untuk apakah kamu mau di dunia gitu kan ya. Kenapa kita dulu yakin banget ya itu dinamakan bodoh tadi itu. Tunggu ini masih ada lanjutannya. Ada perjanjian terlebih dahulu sama Allah Subhanahu wa taala, janji untuk tak dan sebagainya. Tapi mengapa manusia dibuat lupa akan janji tersebut? Tadi juga udah tuh sebenarnya. Betul. Udah. Itulah ujiannya. Iya. Cerita hidup kita udah tertulis di Lahul Mahfudz. Lahul Mahfudz. Apakah dulu kita udah menyepakati isi Lahul Mahfudz tersebut? Apa hubungannya Lahul Mahfudz dengan takdir yang bisa diubah melalui ikhtiar? Oke, bagus. Ini bagus, panjang sih penjelasannya. Mungkin teman-teman ikhtiar usaha. Mungkin teman-teman perlu untuk baca nonton lagi episode yang pertama ya. Atau aku juga pernah bahas tentang takdir di tempat-tempat yang lain ya. Nah, hanya saja gini, dia langsung bilang, udah gak ada yang mau lagi. Iya. Kok sekalinya Ustadz Felix yang ngomong gak digituin? Gue udah antum Artinya kalau kita lihat Lauhul Mahfudz itu sama seperti aktivitas Allah tadi. Atau itu adalah sesuatu pengetahuannya Allah. Allah cuma mau bilang aja bahwasanya semua daripada yang kalian lakukan sudah tertulis semua di Lauhul Mahfudz. Itu adalah konsekuensi maha taunya dia. Karena sebagai Tuhan dia gak mungkin gak tahu dong tentang sesuatu. Tapi tidak berhubungan dengan apa yang bisa kita pilih. Nah kalau seandainya tadi pertanyaan berikutnya, takdir apakah ada yang bisa diubah, ada yang bisa diubah? Dalam pandanganku semua takdir tidak bisa diubah. Karena kalaupun ada yang mengatakan misalnya di dalam Al-Quran ya, Allah akan memanjangkan umur orang-orang yang rajin bersilaturahim, yang sering ketemu orang, menyambung silaturahim. Allah akan panjangkan umurnya. Berarti kalau dulu umurnya segini jadi segini. Tapi kan kita dibalik lagi, ingat gak yang aku tes begini? Ini kiri atau kanan? Sekarang udah berubah kemana? Karena kita nggak tahu awal dan akhirnya, kita nggak bisa nebak-nebak. Jadi menurutku ketika Rasul mengeluarkan hadis yang seperti itu cuma untuk anjuran kepada kita untuk memperbanyak silaturahim supaya kita lebih banyak rezekinya atau lebih panjang umurnya, kira-kira kayak begitulah. Nah itu adalah anjurannya aja, bukan pembahasan tentang kayak tadi. Artinya tidak bisa kita katakan ada takdir yang bisa diubah karena kita nggak tahu awalnya gimana dan kita nggak tahu akhirnya gimana. Loh kok kita bisa tahu itu berubah gitu maksudnya. Nah jadi artinya itu menurutku lebih logik bagiku adalah memahami takdir adalah sesuatu yang benar-benar nggak bisa kita ubah. Selesai. Jadi banyak sesuatu yang nggak bisa diubah. Sesuatu yang bisa diubah itu berarti bukan takdir ya? Itu pilihan. Kalau sesuatu tuh masih bisa kita pengaruhi, maka itu bukan takdir. Itu belum jadi takdir. Masih ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Makanya kan ingat gak aku bilang ada doa yang penting banget untuk kita senantiasa doain pada Allah. Ya Allah, kasih aku kesabaran dalam perkara-perkara yang gak bisa aku ubah. Dan kasih aku kemampuan atau kekuatan untuk bisa mengubah perkara-perkara yang masih bisa aku ubah dan kebijaksanaan untuk membedakan mana yang bisa diubah, mana yang nggak bisa diubah. Karena seringkali orang gagal di situ tuh, membedakan ini sudah takdir, ternyata bukan. Ini bukan takdir, ternyata takdir. Nah itu kemampuan untuk membedakan takdir dan tidak takdir itu penting sih. Lauhul Mahfudz ini apa? Gampangnya itu adalah segala sesuatu yang sudah. Jadi Allah itu punya satu kitab namanya Lauhul Mahfudz. Semua udah tertulis di sana, semua manusia dari awal sampai akhir. Kita nggak bisa ambil ya. Nah karena kita nggak bisa lihat, makanya jangan dipikirin. Iya, jadi pikirin. Contoh kayak gini ya, kayak gini Fer. Ada orang maling nih, dia dihadapkan pada hakim, harusnya dia dipotong tangannya. Terus dia bilang, hakim percaya dengan Lauhul Mahfudz? Percaya dong, bahwa Allah sudah menuliskan semua takdir kita di sana.